sumber kuatku. Oh Yesus. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Pasti baik kan? Nah, sebelum kita memulai ibadah kita di hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tutup matanya, lipat kedua tangannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk perlindungan-Mu hari ini Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul bersama Tuhan walaupun secara online Tuhan, tapi kami mengucap syukur Tuhan. Bapa, kiranya Engkau selalu berikan perlindungan pada kami semua Tuhan, baik keluarga Bapa, Engkau berikan kesehatan Bapa, Engkau tambah-tambahkan Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan pandemi ini berlalu atas kami Tuhan, sehingga kami bisa bersama-sama bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah-Mu Bapa. Karena kami sangat rindu Tuhan akan bertemu satu dengan lainnya Bapa. Bapa, sebentar lagi Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama Engkau. Biarlah Tuhan puji-pujian ini dapat menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Kak Mita mau tes nih. Laskar Kristus siap. Haleluya. Adik-adik, kita mau bersorak-sorai untuk memuji Tuhan. Kita mau pujikan Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik masih tetap semangat ya. Mari kita sambung pujian kita yang kedua. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu.
kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun masih secara online. Tuhan, kiranya jamah adik-adik kami yang ada di rumah, biarlah mereka terus bersuka cita, bersorak-sorai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati, turut campur tangan guru kami yang hendak menyampaikannya, supaya apa yang disampaikan berasal dari-Mu, dan adik-adik kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan setiap doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo Dede, shalom, selamat sore. Ketemu lagi sama Kak Kiki ya. Hari ini Kak Kiki mau ajak adik-adik buat dengarkan firman Tuhan. Sebelum itu Kak Kiki tanya, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, sehat semua ya. Sampai ketemu lagi nanti suatu saat kalau sudah diperbolehkan buat ketemu di gereja. Kita balik lagi sama-sama lagi ya, ibadah di gereja sama-sama, dengar firman Tuhan sama-sama lagi sama semuanya. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan dulu. Temanya tentang kebaikan Tuhan di bulan pertama Agustus ini ya. Temanya kebaikan Tuhan dan judulnya adalah orang Samaria yang murah hati. Kita mau buka natsnya di Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai 37 ya. Kita mau baca sama-sama. Kak Kiki baca di sini, adik-adik baca di rumah pakai Alkitabnya sendiri ya. Kita mau baca ayat yang ke-25 sampai yang ke-37 dalam perikop orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat seorang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesamamu manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Ya, kita baca orang Samaria yang murah hati ini adik-adik ya. Kita mau belajar dari firman yang Tuhan sampaikan. Tuhan ditanya sama seorang ahli Taurat, ditanya ya sama dia, "Tuhan, apa sih yang harus aku perbuat supaya aku ini beroleh hidup yang kekal? Apa sih yang bisa aku perbuat supaya aku ini bisa benar-benar ikut Tuhan, bisa benar-benar memuliakan nama Tuhan, bisa benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau?" Tuhan bilang, Tuhan tanya lagi, "Apa sih isi hukum Taurat itu?" Dia jawab, apa ya tadi di ayat yang ke-27. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya. Jadi kita pertama-tama harus benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Bukan hanya sekedar aku mengasihi Tuhan, Kak. Bukan hanya sekedar aku ke gereja, Kak. Bukan hanya sekedar aku sudah berdoa kok, aku sudah rajin berdoa kok. Tapi kita harus benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Gimana caranya kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ya dengan cara kita memberikan hidup kita ini sepenuhnya buat Tuhan. Jangan setengah-setengah. Bukan kok terus hanya sekedar berdoa. Terus aku sudah berdoa setiap hari, mau makan berdoa, mau pergi berdoa, mau apapun aku berdoa. Terus aku juga udah ke gereja kok, Kak, kemarin waktu masih boleh ke gereja. Terus sekarang aku juga ibadah online kok. Tapi hati kita tidak mengasihi Tuhan, hati kita tidak sungguh-sungguh melakukan itu buat Tuhan. Tuhan bisa lihat, ya. Dan juga tadi bilang hukum Tauratnya bilang gini, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Terus Tuhan ini memberikan cerita sama orang ini, ya. Ceritakan, nah sekarang Aki yang ganti menceritakan ke adik-adik seperti ini. Tuhan bicara seperti ini. Ada seorang dari Yerusalem mau ke Yeriko. Dia melewati padang gurun. Adik-adik, perjalanan dari dulu itu bukan seperti sekarang yang kita lewat jalan raya, banyak kendaraan, banyak mobil, banyak orang. Kita bisa minta tolong ke siapapun kalau kita lagi membutuhkan bantuan di tengah perjalanan kita. Tapi kalau dulu melewati padang gurun, panas, tidak ada orang, sepi, pun kita naik hanya pakai keledai, pakai kuda, ya. Satu orang, dia bawa barang-barang, dia mau pergi ke Yeriko dari Yerusalem, ya. Di tengah perjalanan dengan keadaan yang sepi, dia dirampok sama orang, sama gerombolan perampok, dirampok, hartanya dibawa semuanya. Dia tidak bisa minta tolong ke siapa-siapa karena memang tidak ada siapa-siapa di sana. Lalu setelah dirampok, dia dipukuli sampai setengah mati, berdarah semuanya, tubuhnya, badannya, luka-luka di mana-mana, ya. Sampai pada akhirnya dia tidak kuat ngapain, dia cuma bisa berbaring di sana. Dibawa semua apa yang dia pakai, keledainya dibawa, hartanya dibawa, bahkan bajunya yang dia gunakan pun dibawa. Hanya disisakan satu lembar baju tok di tubuhnya ini, ya. Dalam kondisi seperti itu, panas, dengan luka yang seperti itu, adik-adik, luka di mana-mana, berdarah di mana-mana, sudah lemah, sudah dipukuli. Bisa apa orang ini? Tidak bisa apa-apa kan? Tidak bisa berdiri, tidak bisa teriak-teriak. Yang dia bisa lakukan hanya mencoba menggunakan seluruh tenaganya untuk minta tolong. Tolong saya, tolong saya. Pada saat itu ada seorang imam turun melewati jalan itu. Dia melihat ada orang itu, tapi dia tidak menolong. Dia cuma lewat tok. Terus lagi ada seorang Lewi datang. Dia juga orang yang takut akan Tuhan, dia juga orang yang mengerti firman Tuhan, tapi dia juga cuma lewat tok. Dia tidak noleh, dia juga tidak nolong. Padahal orang ini sudah teriak, minta tolong saya. Tapi tidak tolong. Terus ketika ada orang Samaria datang dengan membawa keledainya, dia juga melakukan perjalanan sama seperti orang ini tadi. Dia melihat orang ini jatuh terkapar dengan penuh luka dan darah di mana-mana. Ditolong, saudara. Adik-adik, ya. Padahal orang Samaria ini orang yang bermusuhan dengan bangsa Yahudi. Kalau orang yang dirampok ini dia dari Yerusalem, otomatis dia ini bangsa Yahudi. Sedangkan orang Samaria ini orang yang tidak baik atau tidak berteman baik dengan orang Yerusalem. Tapi dia melupakan itu. Dia tidak memperdulikan itu. Pada saat itu dia datang, dia turun dari keledainya, dia untuk turun, dia rawat dia, dibalut lukanya, dibersihkan sama minyak sama anggur, terus dibalut pakai kain, terus diangkat ke keledainya, didorong sampai ke penginapan. Di penginapan bukan hanya dibiarkan tok, dirawat, dikasih makan sampai benar-benar sembuh. Besoknya dia pergi dulu, dia titip orang ini ke bapak-bapak yang punya penginapan.
Pak, ini saya punya 2 dinar, saya titip dulu ya, nanti kalau bapaknya kurang buat ngerawat bapak itu, besok kalau saya kembali lagi saya kasih bapak lagi sisanya kalau kurang gitu ya. Terus dia pergi. Kita lihat perbuatannya adik-adik. Walaupun dalam turunan-turunannya dari kakek buyutnya orang Samaria ini tadi, mereka tidak menyukai orang Yerusalem, mereka tidak menyukai bangsa Yahudi. Mereka tetap melakukan hal yang baik. Mereka tetap menolong dia, mengasihi orang ini sama seperti dia mengasihi dirinya dia sendiri. Kok bisa, Kak? Kok bisa Kak bicara seperti itu? Iya, firman Tuhan mengatakan demikian. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kalau misal kita lagi sakit, nggak mungkin toh kalau kita sakit pilek terus kita tambah minum es. Pasti kita minum obat. Nggak mungkin kalau kita sakit terus malah kita melukai diri kita sendiri. Kita nggak minum obat, terus kita nggak ke dokter. Itu sama dengan kita menyakiti diri kita sendiri. Sama yang dilakukan sama orang Samaria ini tadi. Kalau misal dia berpikir ya, aku ada di situ. Kalau misal aku yang dirampok, terus aku nggak ditolong, bagaimana aku? Gitu kan. Hasil dia mikirnya, duh kasihan ya, nggak ada yang nolong. Dia sudah luka, sudah berdarah-darah, ya sudah hampir mati, nggak ada yang mau nolong. Terus dia menolong dengan dengan pikirannya dia memang harus ditolong, karena dia juga sesama sama kayak aku, dia juga manusia, dia perlu ditolong, dia perlu dikasihi sama seperti aku juga perlu dikasihi. Aku juga harus mengasihi orang lain. Ya, di sini kita belajar bahwa jadi anak Tuhan yang peduli sama orang lain. Ya, memperhatikan orang lain, peduli, dengar-dengaran sama firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bicara kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri, nggak mungkin toh kita melukai tangan kita sendiri dengan sengaja, dicoret-coret pakai pisau. Ini nggak mungkin ya. Kalau kita mengasihi diri kita sendiri, pasti ya dirawat badannya, tubuhnya dirawat dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Sama seperti saat kita mengasihi Tuhan. Nggak mungkin kita bilang mengasihi Tuhan, tapi kita olok-olokan sama teman kita jahil sama teman kita jorokin dia, apa buat dia marah, apa buat dia jengkel sama kita. Hendak. Karena kenapa? Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita harus belajar benar-benar pakai hidup kita ini buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, ya wes, hidup kita ini buat Tuhan, tidak buat orang lain, gitu ya. Tidak buat teman-teman kita. Kak, aku lo nggak suka sama dia, makanya aku nggak mau berteman. Nggak. Tuhan nggak ajarkan seperti itu. Bahkan ini tadi orang Samaria itu dia nggak suka sama orang Yerusalem, tapi dia mau membantu dari bangsa Yahudi ini. Dia benar-benar melupakan hal itu. Dia menolong dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga, dengan sepenuh hatinya. Dia rawat sampai sembuh. Kita sebagai anak Tuhan juga bisa, walaupun kita masih kecil. Dengan cara apa? Yang pertama mungkin kalau ada temennya sakit, kalau dulu masih bisa jenguk, kalau sekarang nggak bisa. Seenaknya kita jenguk ke rumah, kita telepon dulu. Halo, kamu sakit apa? Sudah berobat ah? Sudah minum obat? Sudah makan? Sudah enak entah badannya? Pengen makan apa sih? Tak beli nota, tak GoFood nota. Sekarang gitu ya, tak GoFood nota, tak Gojek nota, maaf apa, pengen apa. Kalau besok waktu sekolah, waktunya mungkin kita makan siang, teman kita nggak bawa makan. Kamu kok belum makan? Inilah aku bawa bekal, kita makan bareng ya. Lah, gitu. Ya, kita jadi anak Tuhan itu yang baik. Jangan terus enaknya kita sendiri. Kan aku lebih tua, Kak. Aku nggak mau. Aku nggak mau nyapa duluan. Aku nggak mau ngasih peduli duluan. Nggak seperti itu ya. Jadi anak Tuhan itu nggak boleh pandang siapa dia, dari keluarga mana, jelek atau cantik, ya nggak boleh. Kalau ada teman kita yang membutuhkan, ya sudah, kita bantu kalau kita bisa. Kalau kita nggak bisa, ya tunggu ya, tak cari yang bisa bantu kamu. Mungkin cari gurunya, mungkin dia lagi jatuh, naik sepeda terus jatuh, brak.
syukurin kamu. Nggak boleh ya, kalau ada temennya jatuh, tolong, mana yang sakit nih, ayo bantu, tak bantu berdiri. Mana yang sakit, ada yang luka enggak, jangan malah dibilang syukurin kamu jatuh ya, enggak boleh ya. Harus peduli sama orang lain, saling memperhatikan satu sama yang lain. Saudara di rumah, kakak, adik, cece, koko, mama, papa, semuanya kita perhatikan ya. Kalau ada yang butuh bantuan, mah butuh bantuan apa, tak bantu, tak bantu apa tuh ya. Jadi kita harus belajar jadi anak Tuhan yang baik, peka sama sesama, murah hati, suka menolong ya. Benar-benar kita harus mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nggak boleh terus orang lain kita nggak suka sama dia terus kita nggak tolong. Nggak boleh ya. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh mengasihi orang lain, kita juga harus bisa memperhatikan mereka sama seperti kita memperhatikan diri kita sendiri. Walaupun masih anak-anak, ayo belajar sama-sama. Kak Kiki juga belajar, cuma adik-adik ya. Kak Kiki juga belajar untuk lebih baik lagi, menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi ya. Kita sama-sama belajar bareng-bareng untuk menyenangkan nama Tuhan ya. Dah, sekarang kita tutup dalam doa. Firman Kak Kiki sudah selesai, yang Kak Kiki sampaikan hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi, masih dalam keadaan ibadah online, tapi tidak apa-apa ya adik-adik ya. Kita harus tetap semangat, harus tetap setia, harus tetap takut sama Tuhan, tetap nurut sama apa yang Tuhan mau ya. Kita mau berdoa, nanti kita aminkan bersama ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk hari ini Tuhan. Tuhan perbolehkan kami, izinkan kami untuk ada sampai hari ini. Kami percaya ini semua karena berkat kemurahan dari Tuhan. Kami percaya Bapa, Tuhan Engkau selalu melindungi kami, menyertai kami dalam keadaan apapun. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Kami mau belajar seperti orang Samaria Bapa, yang melupakan masa lalu, melupakan musuhnya, dan mau menolong orang lain dengan sepenuh hati dan tenaganya. Kami juga mau Tuhan sungguh-sungguh belajar mengasihi Tuhan dengan kesungguhan hati kami, juga mengasihi orang lain sama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Tuhan, kami mohon ampun apabila masih ada ya Bapa, perbuatan kami, perkataan kami yang melukai hati orang lain, bahkan yang melukai hati Tuhan. Kami minta ampun ya Bapa, ampuni kami Tuhan. Ajari kami untuk lebih takut lagi kepada Tuhan. Ajari kami untuk boleh lagi memperbaiki hidup kami, supaya hidup kami boleh lagi berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kedua orang tua kami. Melalui mereka Engkau titipkan kami segala macam berkat Engkau limpahkan kepada kami melalui mereka Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Mohon Tuhan limpahi mereka dengan kekuatan kesehatan yang dari Tuhan, supaya Bapa mereka boleh tetap menyertai kami hingga kami sampai dewasa nanti. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan bangsa ini, semakin hari boleh semakin dipulihkan oleh Tuhan. Biar ya Bapa kami boleh bisa berkumpul lagi bersama dengan teman-teman kami yang lain di gereja di suatu saat nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi kami semua. Puji Tuhan, Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Bersyukur sore hari ini kita masih diberi kemurahan Tuhan untuk bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan akhiri dalam ibadah kita sore hari ini. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk pertolongan Tuhan dalam ibadah kami. Biar kiranya kami semua boleh semakin dimengertikan akan kebenaran firman-Mu, boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam hidup ini. Memberkati kiranya untuk guru-guru sekolah minggu, memberkati anak-anak sekolah minggu, memberkati kami semua untuk kami bertambah hari, boleh bertambah semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih, kami akan mengakhiri dalam ibadah sekolah minggu sore hari ini. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.
1 Timotius pasal 1 ayat 15b. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 1 Timotius pasal 1 ayat 15b. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 1 Timotius pasal 1 ayat 15b. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Amin. 1 Timotius pasal 1 ayat 15b. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. 1 Timotius pasal 1 ayat 15b. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 1 Timotius 1 ayat 15b. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Timotius 1 ayat 15b. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 1 Timotius 1 ayat 15b. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. 1 Timotius pasal 1 ayat 15b. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 1 Timotius pasal 1 ayat 15b. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Hafalan minggu ini 1 Timotius ayat 15b. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. 1 ayat 15b. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. 1 Timotius pasal 1 ayat 15b. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 1 Timotius pasal 1 ayat 15b. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dah. 1 Timotius pasal 1 ayat 15b. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. 1 Timotius pasal 1 ayat 15b. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa.